Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmet. Pada video kali ini, Ulfahmet akan sharing soal SKB CPNS Guru Kompetensi Pedagogik Part 2. Di dalamnya ada jawabannya, so saksikan terus sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Kita mulai ya teman-teman. Untuk soal yang pertama, setelah selesai melaksanakan pembelajaran peluang, guru melakukan refleksi dan ia mengetahui bahwa sebagian besar siswanya belum terampil dalam melakukan peluang suatu kejadian. Tindak lanjut yang paling tepat dilakukan guru untuk memperbaiki hasil belajar siswa adalah A. Mengulang kembali seluruh materi peluang suatu kejadian untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menentukan peluang suatu kejadian. B. Mengadakan tes ulang untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam memahami aturan perkalian, permutasi dan kombinasi, serta ruang sampel. C. Menyusun bahan latihan dengan struktur yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang aturan perkalian, permutasi dan kombinasi, serta ruang sampel. D. Merancang dan melaksanakan kegiatan remedial untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang aturan perkalian, permutasi dan kombinasi, serta ruang sampel. Jawaban yang tepat adalah yang D, karena di sini kasusnya guru tersebut sudah melakukan refleksi dan mengetahui bahwa ada siswanya yang belum terampil. Maka, tindak lanjut yang paling tepat untuk dilakukan adalah merancang dan melaksanakan kegiatan remedial. Selanjutnya, untuk menyusun bahan ajar matematika yang kontekstual dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan perkembangan zaman, hal yang paling tepat dilakukan oleh guru adalah A. Menetapkan model penilaian yang sesuai untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tingkat perkembangan sebagaimana yang diharapkan. B. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti menjelajah internet atau membaca buku dan aktif dalam forum-forum diskusi. C. Memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan karakteristik siswa serta melaporkan hasil penelitian tindakan kelas. D. Menerapkan kembali metode pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi dan laporan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk kasus soal yang ini, menyusun bahan ajar matematika yang kontekstual dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, jawaban yang tepat adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti menjelajah internet atau membaca buku dan aktif dalam forum-forum diskusi. Jadi, dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kita bisa menyusun bahan ajar yang lebih baik dan menyesuaikan perkembangan siswa dan perkembangan zaman. Selanjutnya, berikut ini adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kecuali A. Kontinuitas, B. Relevansi, C. Fleksibilitas, dan D. Stabilitas. Jawaban yang tepat adalah yang D. Stabilitas, karena kontinuitas merupakan prinsip pengembangan kurikulum. Relevansi juga dan fleksibilitas juga termasuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang bukan adalah stabilitas. Lanjut ya teman-teman. Dari hasil penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru di kelasnya, diketahui bahwa terdapat beberapa orang siswa yang belum menguasai konsep yang telah ia ajarkan. Bentuk remedial yang paling sesuai dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Membentuk kelompok diskusi dan memberikan tugas sebagai bahan latihan yang lebih banyak. B. Mengajarkan kembali hanya pada materi yang belum dikuasai siswa dengan lebih banyak memberikan contoh. C. Mengadakan ulangan kembali untuk mengetahui peningkatan hasil belajar. D. Mengajarkan kembali semua materi dengan lebih banyak memberikan contoh dan latihan. Jawaban yang tepat untuk kegiatan atau bentuk remedialnya yang B. Mengajarkan kembali hanya pada materi yang belum dikuasai siswa dengan lebih banyak memberikan contoh. Selanjutnya, salah satu kemungkinan yang bisa dialami siswa dalam mempelajari bahan ajar yang disajikan guru adalah siswa dapat dengan cepat dan mudah menguasai materi pembelajaran. Untuk itu, guru sebaiknya A. Menyediakan bahan pengayaan atau enrichment
materi pengayaan berbentuk pendalaman dan perluasan yang dapat diambil dari buku, rujukan lain yang relevan, atau disediakan modul pengayaan. B. Membentuk tes awal, dan jika berdasar tes tersebut siswa belum memiliki pengetahuan prasyarat, maka siswa tersebut harus diberi materi yang bisa diambil dari materi sebelumnya. C. Memberikan latihan harian kepada siswa dengan menggunakan materi pembelajaran yang sama sampai siswa mampu menguasai konsep yang sedang diajarkan. D. Menyediakan materi perbaikan atau remedial yang disusun lebih sederhana, lebih rinci, diberi banyak penjelasan dan contoh agar mudah ditangkap oleh siswa. Jawaban yang tepat adalah yang A, karena kasus ini adalah siswa yang cepat dan mudah menguasai materi pembelajaran. Artinya, siswa akan lebih cepat menerima materi dibandingkan siswa yang lain. Untuk itu, guru sebaiknya menyediakan bahan pengayaan atau enrichment dari materi pengayaan yang berbentuk pendalaman dan perluasan yang dapat diambil dari buku ataupun sumber yang lain. Berikutnya, kerangka berpikir dalam suatu proposal atau laporan penelitian tindakan kelas dapat berisi A. Penjelasan mengenai karakteristik media pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. B. Penjelasan mengenai karakteristik peserta didik yang bermasalah dalam pembelajaran. C. Penjelasan tentang teori-teori pembelajaran yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. D. Penjelasan tentang alasan pengambilan tindakan pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah praktik yang dihadapi. Nah, karena di sini kerangka berpikir dalam suatu proposal, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Penjelasan tentang alasan pengambilan tindakan pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah praktik yang dihadapi. Berikutnya, agar siswa dapat melakukan atau mempraktikkan langkah-langkah mengerjakan suatu tugas secara urut dan tidak hanya sekedar paham atau hafal, guru sebaiknya menggunakan materi pembelajaran jenis A. Konsep, B. Prinsip, C. Fakta, D. Prosedur. Jawaban yang tepat adalah yang D. Prosedur, karena di sini yang diharapkan siswa dapat melakukan atau mempraktikkan langkah-langkah dalam mengerjakan suatu tugas, yaitu sesuai dengan prosedur dari tugas secara urut dan tidak hanya sekedar paham ataupun hafal. Lanjut, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik, kecuali A. Melakukan pengulangan pembelajaran seperti awal, B. Menggunakan acuan kriteria berdasar pencapaian kompetensi, C. Melakukan penilaian dengan tujuan mengukur pencapaian kompetensi, D. Melakukan tindak lanjut melalui program remedial dan pengayaan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik. Ini ada kecuali ya teman-teman. Kita cari yang salah berarti. A. Melakukan pengulangan pembelajaran seperti awal. Benar atau salah? Salah ya. Kita lihat opsi B. Menggunakan acuan kriteria berdasar pencapaian kompetensi. Benar. Melakukan penilaian dengan tujuan mengukur pencapaian kompetensi juga benar. D. Melakukan tindak lanjut melalui program remedial pengayaan. Itu juga benar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A. Melakukan pengulangan pembelajaran seperti awal. Lanjut, berikut ini adalah langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry, kecuali A. Mengajukan dugaan, B. Observasi, C. Pemberian masalah, D. Mengumpulkan data. Yang bukan langkah-langkah pembelajaran inquiry adalah pemberian masalah, karena ini merupakan langkah dari problem-based learning ya teman-teman, bukan inquiry. Berikutnya, bahan yang tidak tepat digunakan guru matematika dalam melakukan refleksi terhadap pembelajarannya adalah A. Hasil analisis terhadap ulangan harian, B. RTP, C. Catatan pengajaran yang disusun oleh guru, D. Catatan belajar yang disusun oleh siswa. Di sini ada kata tidak tepat yang digunakan guru. Yang A, hasil analisis terhadap ulangan harian, ini bisa digunakan ya untuk refleksi. B juga bisa, RPP bisa. C, catatan pengajaran yang disusun oleh guru, ini bisa digunakan untuk refleksi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, catatan belajar yang disusun oleh siswa. Tidak dapat digunakan guru dalam melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Lanjut, gangguan pada kesehatan, kelainan pada pendengaran, dan penglihatan, serta rendahnya konsentrasi belajar merupakan penyebab kesulitan belajar yang termasuk ke dalam faktor
A. Lingkungan, B. Keluarga, C. Internal, D. Eksternal. Jawaban yang tepat adalah faktor internal, karena ini adalah gangguan pada kesehatan dan kelainan pada pendengaran dan penglihatannya. Jadi ini merupakan faktor internal atau faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Berikutnya, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional abstrak. Jawaban yang tepat adalah B. Tahap praoperasional. Kita lanjutkan ya teman-teman. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif baik lisan, seperti pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan, seperti sastrawan, penulis skenario, drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logic mathematical, C. Kecerdasan ruang atau spasial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Jawaban yang tepat adalah kecerdasan bahasa atau linguistik. Di sini sudah jelas ya, menggunakan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Berikutnya, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Jawaban yang tepat adalah tes awal atau pretest, yaitu D. Untuk mengetahui kemampuan awal, di sini kata kuncinya. Jadi, jawaban yang tepat adalah tes awal atau pretest. Selanjutnya, dalam kompetensi pedagogik guru, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, C. Menggunakan strategi pembelajaran, D. Hanya menggunakan teknik pembelajaran. Jawaban yang tepat untuk kompetensi pedagogik adalah yang B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Lanjut, salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Ini menurut Newman dan Logan dalam Abin Syamsuddin Mahmud tahun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Berikutnya, yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Jawaban yang tepat adalah yang B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Karena di sini strategi pembelajaran interaktif, jadi harus ada interaksi antara peserta didik. Jawaban yang A kurang tepat ya teman-teman. Ini inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri lebih ke individu, bukan ke interaksi antara peserta didik maupun guru. Selanjutnya, pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan.
Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain A. Tantangan internal dan eksternal, B. Responsibility, C. Reinforce, D. Enrich. Jawaban yang tepat adalah A. Tantangan internal dan eksternal yang merupakan faktor yang harus dikembangkan untuk penyusunan kurikulum. Lanjut, kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforce, dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran. Jawaban yang tepat adalah yang C, karena menggunakan pendekatan saintifik yaitu 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawaban yang tepat adalah yang D. Beragam dan terpadu. Berikutnya, upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah yang C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jawaban yang tepat mengenai penilaian adalah yang A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian teman sejawat atau peer evaluation oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah A. Skala penilaian atau rating scale, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Jawaban yang tepat yang biasanya digunakan untuk penilaian diri dan penilaian teman sejawat adalah skala penilaian. Kita lanjutkan ya teman-teman. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawabannya adalah konsep dan strategi A. Problem-based learning, B. Inductive learning, C. Inquiry learning, D. Cooperative learning. Jawaban yang tepat adalah yang C. Konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa untuk mendorong dalam menyelidiki dan mencari jawabannya untuk menemukan, yaitu konsep dan strategi dari inquiry learning. Kita lanjutkan ya teman-teman. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu siswa dalam pembelajaran.
Ini benar ya teman-teman. Kita lihat opsi yang lain. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau science. Ini juga benar. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Ini juga benar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Karena teknologi sebagai alat pengembangan produk ini bukan fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya, beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, D. Gaya berpikir bebas. Jawaban yang tepat adalah yang A. Impulsif. Berikutnya, upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Merencanakan pengajaran remedial, yaitu upaya guru dalam menggunakan hasil analisis dalam menentukan ketuntasan belajar. Salah satunya adalah merencanakan pengajaran remedial dan pengayaan. Di bawah ini merupakan manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK, kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses refleksi, D. Menggunakan metodologi baru. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Untuk soal yang ini, kata kuncinya adalah melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan. Jangan terkecoh ya, karena di sini ada relevansi, tapi fokusnya adalah melibatkan pemangku kepentingan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Selanjutnya, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah yang B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Karena dengan guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, siswa dapat langsung merefleksikan pengalaman belajar yang telah dimilikinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video pembahasan soal SKB yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfahmet.